Halo, selamat berjumpa kembali teman-teman untuk kelas retorika yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam KBM. Hari ini mata kuliah Kitab Suci Perjanjian Lama, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Teman-teman yang terkasih, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih atas tanggapan kemarin, pemberitahuan bahwa sebagian sudah mengonfirmasi, ada yang sudah mengumpulkan karena kekurang cermatan saya menerima email, jadi perjelas lagi bahwa sudah mengirim. Tetapi ada teman-teman yang belum juga membuat, dan kemarin atas pemberitahuan itu sudah segera membuat dan mengumpulkan. Terima kasih. Dan mungkin ada juga yang belum. Nah, itu nanti ada kebijakan lain untuk beberapa teman yang memang belum mengumpulkan sama sekali tugasnya. Oke teman-teman, hari ini kita akan lanjut ke materi. Minggu yang lalu kita tidak membahas tentang materi pembelajaran karena pengumuman atau pemberitahuan tentang nilai mid semester itu yang menurut saya atau menurut kita semua cukup penting. Jadi saya mau melanjutkan materi 2 minggu yang lalu. Kita sudah sampai di sini ya. Perkembangan kitab suci pada zaman hakim-hakim. Jadi kalau teman-teman kita mau flashback kembali ke belakang, perkembangan kitab suci itu dibagi dalam beberapa periode. Jadi nanti kalau kalian diminta untuk membuat bagan atau skema tentang perkembangan kitab suci, jadi kalian harus membagi periode per periodenya. Mulai dari periode yang pertama itu adalah periode Bapa Bangsa. Ini ya. Jadi teman-teman, nah di periode ini perkembangan kitab sucinya sudah sampai pada tahap apa? Nah, kemarin sudah dilihat perkembangan kitab sucinya ini ada berapa poin, 1, 2, 3, ada 3 poin. Nah, periode yang kedua adalah periode keluaran. Dalam periode keluaran ada 3 tahap, Mesir, keluaran, Sinai. Nah, di periode ini perkembangan kitab sucinya seperti apa? Perkembangan kitab sucinya seperti ini. Kelihatan ya teman-teman ya. Lalu setelah dari periode keluaran, kita masuk ke periode perebutan Kanaan sampai ke zaman hakim-hakim. Nah, zaman hakim-hakim. Nah, ini periode ini bagaimana perkembangan kitab sucinya? Perkembangan kitab sucinya ya ini sampai terakhir kemarin pembahasan kita. Dan hari ini kita masuk ke periode selanjutnya. Tetapi sebelum masuk ke periode selanjutnya, di materi pembelajaran ini 2 minggu yang lalu, 24 September, ada satu pertanyaan saya jawab ya, dari Bernardus Denny Setiawan, bertanya tentang Madah Deborah yang kemarin saya singgung di akhir materi pembelajaran itu. Ini ya, Madah Deborah tentang kemenangan dalam pertempuran menjadi syair pujian yang digunakan dalam periode ini. Nah, pertanyaannya adalah mengapa disebut Madah Deborah? Madah itu ya sama dengan lagu atau nyanyian atau kidung. Jadi sekelas mungkin kalau kita katakan dalam dunia perjanjian lama itu ya ada kidung kayak Amsal, kidung Salomo, kebijaksanaan Salomo, lalu Mazmur. Jadi kurang lebih sama dengan hal itu. Hanya Madah Deborah pasti periodenya lebih lama, karena Deborah itu kan masih masa hakim-hakim, belum masuk ke masa raja-raja, ya masih masuk periode hakim-hakim. Lalu dipertanyakan lagi, apakah ada kaitannya dengan salah satu pemimpin wanita yang pernah memimpin bangsa Israel, yakni kutipan kitab suci Hakim-Hakim 4? Ya, jawabannya iya. Jadi kalau teman-teman melihat daftar hakim, 12 hakim paling tidak yang terkenal di Israel, saya langsung lihat aja di Wikipedia ya teman-teman ya. Silahkan melihat ini. Ada 12 hakim dan salah satunya adalah Deborah, yang yaitu perempuan. Deborah adalah perempuan dengan Barak sebagai panglima perangnya.
Jadi siapa Deborah? Siapa Deborah itu kalau di sarapan pagi Biblika itu disebutkan ini Deborah. Artinya Deborah adalah nama itu artinya lebah atau tawon. Dia suaminya bernama Lapidot. Itu tertera pada Hakim-Hakim bab 4 ayat 4. Lalu juga Deborah itu disebut dalam Hakim-Hakim bab 4 itu, namanya disebut 9 kali. Kitab yang menyebut itu tetap kitab Hakim-Hakim. Lalu apa peranan Deborah atau pekerjaan Deborah di sejarah keselamatan itu adalah nabiah atau salah satu dari pemimpin di Israel yang perempuan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Lalu kalau kita mau lihat nyanyian Deborah isinya apa, ada 8 ini paling tidak ya, 1, 2, 3, 4 sampai 8. Ini kira-kira isi nyanyian kidung Deborah yang melekat di telinga orang-orang Israel dan diwariskan sebagai kidung kemenangan atas perang yang mereka hadapi pada waktu itu bersama dengan bangsa-bangsa yang mereka perangi yang ada di sekitarnya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan jawaban ini cukup jelas dan menjawab pertanyaan dari teman kita itu. Begitu ya Deborah ya, tentang fakta tentang Deborah. Nah sekarang kita mau lanjut ke periode berikutnya yang disebut dengan periode Raja-Raja Pertama, kurun waktu 1030 sampai 930 sebelum Masehi. Jadi dari Hakim-Hakim kita ke raja-raja. Lah periode Hakim-Hakim diakhiri dengan tampilnya hakim yang terakhir yang disebut dengan Samuel. Setelah Samuel, Israel menuntut adanya raja, dan Samuel mempersiapkan dan mendampingi peralihan dari Hakim-Hakim yang periodenya adalah 1200 sampai 1030 ke masa kerajaan yang periodenya adalah 1030 sampai 587 sebelum Masehi. Saul merupakan raja pertama kita katakan, di mana peralihan yang pada waktu itu sangat sulit yang dialami oleh kerajaan Israel. Kenapa disebut sulit? Seperti ini teman-teman. Jadi mungkin sudah dijelaskan kemarin oleh teman-teman kalian yang membahas tentang hakim-hakim dan raja-raja, bahwa salah satu faktor terbesar yang mengemuka kenapa Israel meminta raja itu karena bangsa-bangsa yang ada di tetangga mereka itu, ya seperti kita katakan ya, seperti Mesir, seperti Babel dengan Nebukadnezar, Mesir dengan Ramses, dengan Firaun. Lalu bangsa-bangsa kecil yang ada di sekitar Israel itu, mereka sudah memiliki raja. Jadi sistem pemerintahan mereka sudah kerajaan, sementara sistem pemerintahan di Israel itu belum begitu nampak, belum begitu jelas apakah ini kerajaan atau bukan. Jadi mereka, kita katakan atau simpel, sederhananya adalah iri. Karena iri melihat bangsa-bangsa tetangga memiliki raja, maka mereka ngotot ingin memiliki raja. Terjadi perdebatan, kalau kalian baca dalam kitab Hakim-Hakim atau Raja-Raja, perdebatan yang panjang bahwa Allah sebenarnya tidak menginginkan sistem pemerintahan itu dari hakim-hakim beralih menjadi ke raja-raja atau menjadi kerajaan. Kenapa? Karena konsep raja yang sesungguhnya itu sebenarnya adalah Allah, Yahweh sendiri. Maka kalau nanti mereka meminta raja, pasti ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi antara relasi mereka dengan Allah. Dan itu nanti benar-benar akan terjadi dalam kerajaan-kerajaan selanjutnya ketika mereka sudah meminta raja dan sudah memiliki raja. Tapi oke lah, atas ketegaran hati, Allah dalam hal ini mengabulkan permintaan Israel. Mereka memberikan raja. Dan Saul adalah raja pertama, maka peralihan yang sangat sulit. Karena ya kita katakan bagaimana masa hakim-hakim diubah sistem pemerintahan menjadi kerajaan yang mungkin juga belum stabil. Ya itu sesuatu yang periode ini sesuatu yang cukup sulit yang dialami oleh Israel pada waktu itu. Dan kemudian dari Saul lalu nanti beralih kepada Daud. Kerajaan itu dipegang oleh Daud,
Dan Daud ini kita katakan ya menjadi raja terbesar sepanjang masa, kita katakan selama sistem pemerintahan kerajaan Israel pada waktu itu. Karena setelah Daud tidak ada kerajaan yang sehebat Daud. Maka kalau kita lihat dalam dunia perjanjian baru nantinya, Yesus itu dianggap atau Mesias dilukiskan itu seperti Daud yang baru, kan gitu kan, yang memerintah Israel seperti bagaimana dulu Israel dipimpin oleh Daud. Pada kenyataannya Yesus kan tidak seperti itu. Yesus bukan datang sebagai raja Israel dalam arti fisik, dalam arti sistem pemerintahan di dunia, tetapi justru di kerajaan Allah dalam arti tertentu seperti itu. Maka harapan mereka sirna ketika melihat Yesus tampil sebagai raja Israel, tetapi bukan seperti keinginan mereka, bukan seperti Daud pada waktu memimpin mereka. Jadi seperti ini. Jadi Daud dianggap mencapai puncak kegemilangan kerajaan Israel sebagai kerajaan yang besar dengan menaklukkan beberapa bangsa yang ada di sekitarnya. Dalam hal politik, religius berhasil pada masa Daud, baik dalam hal politik, sekali lagi juga dalam hal religius. Lalu kerajaan Daud ini runtuh ketika ada permasalahan keluarga yang terjadi pada masa Daud, yakni pemberontakan Absalom. Siapa Absalom ini? Sebenarnya adalah putra Daud sendiri. Jadi karena Daud memiliki banyak istri, ya Absalom ini salah satu anak dari istri ketiga kalau nggak salah. Lalu kenapa Absalom ini memberontak? Teman-teman kalau membaca 2 Samuel bab 15-19 itu diceritakan bahwa Absalom itu memberontak karena Amnon itu juga anak Daud sendiri itu memperkosa saudari kandungnya Absalom. Jadi atas persoalan perselisihan keluarga itu, maka Absalom membunuh Amnon dan kemudian ya terjadi perselisihan di antara keluarga kerajaan itu sendiri dan mau tidak mau kerajaan itu ya runtuh atau bergejolak seperti itu. Lalu nanti diteruskan oleh Raja Salomo. Raja Salomo ini kita tahu bahwa juga anak Daud dari Betseba. Lalu dalam pemerintahan Salomo ini kerajaan Israel maju dalam bidang kebudayaan dan perdagangan. Meski dalam puncak karirnya kerajaan Salomo ini nanti juga mengalami bergejolak seperti itu. Dari Salomo nanti akan muncul 2 kerajaan atau pisah atau perpecahan kerajaan dari kerajaan mulai dari kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kemarin mungkin ada yang bertanya ya, ada yang dalam presentasi itu yang bertanya. Nanti kita akan bahas tentang berpisahnya atau terpecahnya 2 kerajaan ini. Nah, perkembangan kitab suci di masa ini, di masa raja-raja pertama ini adalah seperti ini. Pada akhir masa hakim-hakim masih amat terbatas kitab suci dalam bentuk tulisan. Yang tersedia itu ya lisan saja turun-temurun. Paling yang benar-benar tertulis adalah hukum 10 perintah Allah karena tertuang langsung di Dekalog di 2 loh batu itu. Selebihnya adalah lisan. Namun setelah zaman hakim-hakim pada abad ke-10, 10-15% isi dari kitab perjanjian lama mulai dikarang atau mulai dituliskan. Jadi mereka sudah menganggap ada sesuatu yang penting, kalau hanya diwariskan secara lisan mungkin nanti hilang, maka mereka mulai menulis, mengarang, kita katakan di situ ya. Nah, lalu setelah itu ada tradisi yang namanya tradisi atau sumber Yahwis. Nanti akan muncul beberapa tradisi. Ya nanti saya kasih bocoran, ada tradisi Yahwis, ada tradisi Elohis, ada tradisi Deuteronomis dan gitu kan, Priester Codex. Nah, untuk masa raja-raja ini, raja-raja pertama ini muncul tradisi penulisan ini ya. Ini tradisi penulisan yang disebut dengan tradisi Yahwis ya, atau Yahwista. Apa ciri dari sumber atau tradisi Yahwis ini? Ada 4 paling tidak, teman-teman mestinya
bisa mengingat dan menghafal dengan baik hanya karena 4 dan sederhana. Yang pertama itu menyebut Allah dengan sebutan Yahweh. Dari namanya aja Yahwis. Yahweh pasti menyebut Allahnya dengan sebutan Yahweh. Lalu yang kedua, gaya bahasanya menarik. Cerita-ceritanya indah, ada dialog yang variatif. Ditambah lagi antropomorfisme itu kuat. Apa arti dari antropomorfisme? Itu adalah Allah yang digambarkan sebagai manusia. Allah menjumpai manusia berjalan. Mungkin atau para ahli sebagian berpendapat misalnya dalam Kejadian bab 1 atau ketika manusia jatuh ke dalam dosa, diduga kuat bahwa itu berasal dari tradisi ini. Pada waktu itu kan, ketika Adam dan Hawa berdosa, Allah berjalan-jalan di kebun Taman Eden dan seperti itu. Jadi Allah digambarkan seperti manusia yang dekat, berdialog, ya seperti gambaran seperti manusia. Jadi itu berasal dari tradisi Yahwis. Lalu tekanan universalisme terhadap perhatian itu juga terhadap bangsa-bangsa lain. Jadi bukan hanya terhadap bangsa Israel sendiri, tetapi juga berfokus dengan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya. Ini ciri dari tradisi Yahwis atau Yahwista. Silahkan kalian untuk mengingat dan memahami betul tradisi ini. Lalu riwayat pergantian Daud juga mulai dikisahkan atau dituliskan, dikarang, yakni kisah yang dramatis yang mendalam secara psikologis, mulai dari 2 Samuel atau 1 Raja-Raja. Silakan kalian nanti membaca riwayat pergantian Daud itu di 2 Samuel atau 1 Raja-Raja bab 1. Lalu kehadiran dan karya Allah tersingkap di balik setiap kejadian. Dosa, hukuman diceritakan dalam cerita tentang Amnon, Absalom, dan terutama dalam kisah Daud. Jadi ada kisah-kisah ini ya dalam kitab suci yang diingat betul oleh Israel pada waktu itu. Daud dan Betseba kan gitu kan, kisah perpecahan yang ada dalam keluarga kerajaan, Amnon, Absalom, itu juga dikisahkan secara baik, secara turun-temurun oleh Israel pada waktu itu. Lalu juga yang ketiga, ada kumpulan hukum-hukum yang merupakan penerapan konkret dari peraturan perjanjian dalam hidup sehari-hari dikumpulkan, lalu juga peraturan yang berhubungan dengan situasi politik dan sosial, serta peraturan ibadat di Kenisah Baru Yerusalem. Jadi kumpulan-kumpulan hukum ini nanti menjadi bagian dari kitab suci yang mulai dituliskan oleh tradisi ini atau periode raja-raja yang pertama ini. Itu periode raja-raja. Mudah-mudahan kalian bisa langsung memahami dan mengingat. Sekarang kita masuk ke kerajaan yang kemudian pecah menjadi 2 seperti yang saya katakan tadi. Di akhir pemerintahan Salomo, kerajaan Israel pecah menjadi 2, kerajaan utara dan kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan. Kerajaan utara itu nanti disebut dengan kerajaan Israel, kerajaan selatan itu disebut dengan kerajaan Yehuda. Seperti yang tertuang dalam bagan ini, mudah-mudahan terlihat dengan jelas ya. Tulisannya sangat kecil. Jadi saya beri waktu, kesempatan kalian kalau mau mencatat ini atau men-screenshot bagian ini, karena ini cukup penting. Yang biasanya sih kalau misalnya ujian pertemuan tatap muka, biasa saya jadikan sebagai soal kan gitu ya, karena menurut saya ini bagan ini sederhana tetapi penting untuk kita ingat begitu ya. Nah, dari kerajaan selatan itu di mana? Kemarin kalau kalian masih ingat petanya, silahkan melihat kembali di materi sebelumnya atau di kitab suci kalian di bagian akhir itu. Kerajaan selatan itu ya di wilayah Yehuda yang pusatnya ya di Yerusalem kan gitu kan. Nah, ciri-cirinya apa dari kerajaan Yehuda dan kerajaan utara masing-masing seperti ini. Untuk gampang mengingatnya, rajanya di selatan itu Rehabeam, di utara itu Yerobeam. Semua ini anaknya Salomo.
Lalu yang di bawahnya, ciri yang di bawahnya, pemerintahan stabil karena satu wangsa. Ada satu wangsa di kerajaan Yehuda, sementara di kerajaan utara ini pemerintahannya sangat labil karena ada 9 wangsa berturut-turut yang memerintah di sana. Jadi seperti itu ya. Jadi pemerintahannya lebih labil di utara. Dan dalam kenyataannya nanti ketika kehancuran Israel, yang hancur pertama kali adalah kerajaan utara yang di atas. Kerajaan utara yang di atas, kerajaan selatan itu juga nanti akan hancur. Tetapi kemudian kalau ini tahun 722, ini tahun 500-an sebelum Masehi. Lalu kerajaan selatan itu ciri yang berikutnya adalah kerajaan yang kecil dan miskin. Kecil dan miskin karena ya kita lihat bahwa dari sumber pangan atau sumber pencaharian lebih menjamin dari yang utara daripada yang selatan. Jadi kalau teman-teman kemarin saya melihat atau memperlihatkan bulan sabit subur, nah bulan sabit subur ini tidak melalui atau yang selatan itu tidak dilalui zona bulan sabit subur itu. Jadi ya kita katakan di sana lebih gersang. Nah, utara lebih subur dan lebih kaya dan lebih besar. Lalu pengaruh unsur Kanaan tidak begitu besar, sementara di utara pengaruh unsur Kanaan sangat kuat. Jadi godaan untuk membelot, godaan untuk menyimpang, untuk kita katakan meninggalkan Allah, meninggalkan Yahweh itu lebih kuat yang di utara daripada yang di selatan. Lalu pusat perhatian religius di Sion dan perjanjian Yahweh dengan Daud. Sementara pusat perhatian religius yang di utara itu adalah tradisi perjanjian Sinai. Lalu hancurnya, sekarang kita hancurnya ya. Sebuah periode yang tidak begitu berarti, Yehuda menjadi semacam bawahan Israel. Jadi sebelum hancur oleh bangsa lain, Asyur, Yehuda ini sudah di bawah dalam hal perpolitikan, pemerintahan sudah di bawah Israel, kerajaan yang ada di atasnya. Lalu hancurnya kerajaan Israel itu seperti ini. Pembaruan yang dilakukan raja di bidang religius dengan mendirikan 2 kenisah yang masing-masing dilengkapi dengan patung lembu emas dan kerub di Betel dan di Dan. Jadi ini cikal bakal kehancuran bangsa Israel atau kerajaan Israel, kerajaan yang di utara adalah mulai dari ini. Lalu tujuannya agar tidak pergi ke Yerusalem. Mereka membangun patung atau mengubah pusat kehidupan umat berimannya itu di Betel dan Dan karena mereka tidak ingin pergi ke Yerusalem yang secara atau yang notabene adalah kerajaan selatan itu sendiri. Akibatnya terjadi penyembahan terhadap patung lembu emas atau Baal. Lalu Allah di selatan Allah mengutus Nabi Yesaya dan Mika. Yang nabi ini Yesaya itu dikenal dengan nabi istana, menekankan kekudusan Yahweh, dosa Israel dan sikap iman. Lalu Mika itu dikenal sebagai nabi rakyat, menekankan kasih setia Israel terhadap Yahweh. Jadi Yesaya fokusnya menjadi penasihat yang di istana, Mika menjadi penasihat bagi rakyat-rakyatnya. Sementara di utara Allah mengutus Nabi Elia, Elisa, Amos, dan Hosea. Elia berhasil mengembalikan semangat asli orang Israel dan mematahkan supremasi Baal. Kalau teman-teman ingat kisah ketika Elia melawan Nabi Baal, ya, dalam kitab Raja-Raja, ia menyatakan bahwa Allah bukan Baal melainkan Allah Israel dan yang berkuasa atas hidup dan mati. Allah lebih kuat, Allah Israel itu lebih kuat daripada Baal. Lalu Elisa itu berkaitan dengan kudeta Yehu pada tahun ini. Lalu Amos mewartakan hukuman definitif atas kerajaan Israel. Ia hadir menjelang Israel hancur. Sementara Hosea mewartakan segi vertikal hubungan Yahweh Israel dan Israel Yahweh. Jadi seperti itu.
kisah-kisah singkat nabi yang diutus Allah untuk Israel, kerajaan utara maupun kerajaan selatan Yehuda. Jadi silahkan untuk mengingat perbedaan ciri dua kerajaan ketika mereka mulai terpecah. Lalu yang terakhir adalah perkembangan kitab sucinya ketika kerajaan ini terpecah menjadi dua, yakni muncul yang namanya tradisi Elohim yang tadi sudah saya sebut. Yang pertama tadi tradisi Yahweh, sekarang tradisi Elohim. Cirinya adalah ya tadi mirip, kalau tadi dalam Yahweh Allah disebut Yahweh, Elohim Allah disebut Elohim. Kan gitu kan, dalam tradisi Elohim Allah disebut Elohim. Lalu gaya bahasa tidak begitu menarik, berbentuk pelajaran, berbeda dengan Yahweh yang menarik, yang indah dilukiskan. Lalu antropomorfisme mulai berkurang. Karena apa? Karena Allah tidak digambarkan seperti manusia lagi, tetapi Allah menghubungi manusia dengan perantaraan. Baik itu perantaraan malaikat, mimpi, atau suara, kan begitu. Ya ketika misalnya kisah panggilan Samuel kan gitu kan, itu kan lewat mimpi, atau kehadiran Allah bersama dengan Musa di padang gurun, itu juga lewat sesuatu perantara, api dan seterusnya. Lalu perhatian kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi di wilayah kerajaan utara. Jadi fokusnya ini di wilayah kerajaan utara. Lalu pusat seluruh kisah yakni perjanjian Sinai, seperti yang disebut tadi dalam tabel. Setia kepada perjanjian akan selamat, tetapi tidak setia maka akan memperoleh kutuk. Jadi pusat seluruh kisah itu. Ini ciri dari tradisi Elohim ini. Lalu ciri yang berikutnya adalah ada kisah tentang nabi, kisah yang sangat melegenda, Elia dan Elisa, yang tersimpan dalam 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja. Dan pewartaan lebih bersifat lisan atau puisi sehingga juga gampang diingat dari periode ini ya. Lalu juga ada kumpulan hukum, ada mazmur, juga ada arsip-arsip kerajaan yang berupa kronik. Begitu teman-teman ya. Sampai di sini mudah-mudahan materi pembelajaran bisa dipahami dengan baik. Sekali lagi juga nanti bersama dengan materi pembelajaran ini akan ada 2 orang yang akan mempresentasikan kitab lanjutan kemarin, yakni kitab Nehemia dan Tobit dari Julius Susilo dan Yusuf Sogi. Jangan lupa untuk memberi tanggapan, baik itu materi pembelajaran ini maupun dari presentasi teman-teman kalian. Sampai di sini, sampai jumpa untuk minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.